Bayangkan, seorang wanita muda tengah berdiri di tengah hujan deras, menggigil sambil memegangi perutnya yang sudah besar. Suaminya baru saja mengusirnya tanpa ampun. Ia berjalan tanpa arah, hingga akhirnya seorang pria tua yang bahkan tidak ia kenal menghampirinya, menawarkan tumpangan dan perlindungan. Hari demi hari, pria tua itu memperlakukannya seperti keluarga sendiri. Hingga suatu malam, ia membuat permintaan yang akan mengubah seluruh hidup wanita itu. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar, dari kota mana kalian menonton. Semoga yang subscribe channel ini, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Aku masih ingat betul malam itu. Seolah angin dinginnya masih menempel di tulangku hingga hari ini. Langit Jakarta menghitam, awan menggantung rendah seperti menahan sesuatu yang berat. Dari balik jendela, aku memandangi jalan yang mulai basah, sementara tangan kiriku mengusap pelan perutku yang semakin menonjol. 8 bulan. Tinggal beberapa minggu lagi bayi ini akan lahir. Namun suasana di rumah justru terasa seperti akan runtuh kapan saja. Di ruang tengah, suara televisi menyala tanpa ada yang benar-benar menonton. Kursi yang biasa ditempati Fikri kosong. Jam dinding menunjuk pukul 9 lewat. Biasanya, pada jam seperti ini dulu ia sudah duduk di sampingku, membahas nama-nama indah untuk calon anak kami, menempelkan telinganya ke perutku, tertawa tiap kali merasakan gerakan kecil dari dalam. Beberapa bulan lalu, hidupku begitu hangat dan penuh harapan. Sekarang, yang tersisa hanya kesunyian dan denting hujan di genting. Aku menatap ponsel di atas meja. Layar gelap, tidak ada pesan, tidak ada kabar. Sudah 3 hari Fikri pulang larut bahkan kadang tidak pulang sama sekali. Jika kutanya, jawabannya selalu singkat dan ketus, seolah kehadiranku hanya gangguan. Kerja lembur, begitu katanya. Atau, jangan banyak tanya, aku capek. Aku menggenggam ujung dasterku, mencoba menenangkan diri. Di dalam perut, bayi kecilku menendang pelan, seakan ikut gelisah merasakan kegundahan ibunya. Tenang ya, nak. Bisikku lirih. Ibu di sini. Allah bersama kita. Hujan di luar semakin deras. Kilatan petir menyambar langit, membuat kaca jendela bergetar. Di sudut dapur, kompor sudah lama mati, masakan yang kupersiapkan sejak sore mulai mengering. Sayur bening kesukaan Fikri, ayam goreng yang biasa ia puji setiap kali pulang kerja. Malam ini semuanya dibiarkan begitu saja di atas meja. Pukul 10 lewat, suara pintu pagar akhirnya berderit. Jantungku berdebar. Aku segera berdiri, walau perut terasa berat, lalu berjalan pelan ke arah pintu. Aroma hujan menyusup masuk ketika daun pintu terbuka. Fikri berdiri di ambang, kemeja setengah basah, rambut berantakan, wajahnya tampak lelah namun matanya tidak mencari wajahku seperti dulu. Mas sudah pulang, ujarku pelan, mencoba tersenyum. Ia hanya mengangguk singkat tanpa menatapku benar-benar, lalu melepas sepatu dengan gerakan kasar. Dari tubuhnya tercium samar wangi parfum asing yang tidak biasa. Dadaku terasa sesak. Mas sudah makan? Tanyaku lagi, berusaha terdengar wajar. Aku masak sayur bening kesukaan Mas. Ayam goreng juga ada. Sudah, jawabnya datar. Di luar. Aku menelan ludah, mencoba mengabaikan rasa perih yang tiba-tiba menyergap. Oh, baik. Kalau begitu, mau mandi dulu? Aku siapkan air hangat. Fikri melepaskan kancing kemejanya satu persatu, lalu menoleh sekilas dengan tatapan yang membuatku terdiam. Tatapan asing, dingin, dan jenuh. Rania, katanya dengan nada berat. Bisakah malam ini kamu tidak banyak bicara? Kepalaku pusing. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti tamparan halus. Dulu, ia selalu meminta aku bercerita agar ia tidak mengantuk. Sekarang, suaraku dianggap beban. Aku mengangguk pelan. Maaf, Mas. Aku hanya khawatir. Fikri berbalik menuju kamar tanpa menjawab. Dari belakang, kulihat bahunya tegang seolah menanggung beban besar. Ada sesuatu yang ia sembunyikan. Tetapi setiap kali aku mencoba menanyakan, ia selalu memotong dengan marah. Entah sejak kapan jarak di antara kami menganga begitu lebar. Beberapa menit kemudian,
Terdengar suara gemericik air dari kamar mandi. Aku duduk di tepi ranjang, menatap bingkai foto pernikahan kami yang tergantung miring di dinding. Di foto itu, aku tersenyum lebar dengan gaun putih sederhana, sementara Fikri memandangku penuh kebanggaan. Di hadapan penghulu, ia dulu bersumpah akan menjagaku dalam susah maupun senang. Kini, sumpah itu terasa seperti cerita yang sudah lama usang. Ketika Fikri keluar dari kamar mandi, aku memberanikan diri satu kali lagi. "Mas," kataku hati-hati. "Sebenarnya, apa ada yang berubah? Kalau aku ada salah, bilang ke aku. Aku bisa memperbaiki." Fikri yang sedang mengeringkan rambutnya dengan handuk langsung menghentikan gerakannya. Ia menatapku dengan sorot tajam. "Salahmu?" ia mengulang. "Salahmu adalah kamu terlalu banyak bicara, terlalu banyak menuntut, padahal kamu hanya diam di rumah." "Diam di rumah karena Mas yang minta," jawabku pelan, "supaya bisa fokus menjaga kandungan. Aku tidak menuntut apa-apa, Mas. Aku hanya khawatir Mas jarang pulang. Aku takut ada yang mengganggu Mas di luar sana." Kata-kata itu keluar begitu saja. Jujur dari hati yang sudah lama menahan prasangka. Mungkin aku seharusnya diam, tetapi malam itu air mataku sudah mengendap terlalu lama. Fikri melempar handuk ke kursi dengan geram. "Jadi kamu menuduh aku macam-macam?" Suaranya meninggi. "Kamu pikir aku ini main-main di luar? Kamu pikir aku senang begadang, kerja sampai malam, cuma untuk bersenang-senang?" "Aku tidak menuduh," kataku tercekat. "Aku hanya takut kehilangan Mas." Fikri tertawa pendek, terdengar pahit. "Kamu sudah berubah, Rania. Sejak hamil, kamu jadi cengeng dan curigaan. Aku capek. Setiap pulang selalu disambut dengan muka sedih. Pertanyaan ini itu. Rumah bukannya tenang, malah seperti neraka." Hatiku serasa diremas. "Maafkan aku, Mas. Aku hanya ingin kita seperti dulu lagi." "Dulu adalah dulu." Potongnya tajam. "Sekarang berbeda." Hening menggantung di antara kami, hanya tersisa suara hujan di luar yang tak kunjung reda. Aku meremas ujung selimut, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh. Perutku kembali menegang, seperti ikut menahan emosi yang hampir meledak. Pelan-pelan, aku mendekatinya. "Mas," ucapku lirih, "apa Mas sudah tidak sayang lagi sama aku dan anak ini?" Pertanyaan itu membuatnya menghela napas panjang. Ia mengalihkan pandangan, lalu berjalan ke arah lemari, membuka laci dengan kasar. Beberapa lembar kertas dan pakaian dikeluarkannya terburu-buru. "Aku butuh ketenangan," katanya tanpa melihatku. "Dan aku tidak bisa mendapatkannya kalau kamu terus seperti ini." "Mas mau kemana?" Suaraku bergetar. Fikri menutup laci dengan keras. "Keluar. Mencari udara segar." Aku panik. "Mas, di luar hujan deras. Setidaknya tunggu sampai reda. Aku takut terjadi apa-apa." Ia justru berbalik, menatapku dengan sorot yang membuat kakiku lemas. "Yang membuat aku sesak bukan hujan, Rania, tapi kamu." Kalimat itu menamparku lebih keras dari apapun. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh juga. Namun sebelum sempat kuusap, Fikri melangkah ke arah pintu. Aku spontan menyusul, memegangi lengannya. "Mas, jangan pergi dalam keadaan marah," pintaku. "Aku khawatir. Kalau Mas mau, kita bisa bicara pelan-pelan." Fikri menepis tanganku. Gerakannya cukup keras hingga aku kehilangan keseimbangan. Tubuhku hampir terjatuh. Untung aku sempat berpegangan pada sandaran kursi. Perutku terasa tertarik, membuatku mengerang pelan. Ia menatapku sebentar. Bukan tatapan menyesal, hanya jengkel bercampur lelah. "Kamu memang selalu membuat semuanya rumit," gumamnya. Ia kembali memutar gagang pintu. Namun hujan di luar semakin deras, angin menerpa membuat daun pintu bergetar. Ia terhenti sejenak, lalu berbalik. Di matanya ada sesuatu yang berputar. Entah ragu, entah justru kemarahan yang semakin besar. "Baik," katanya pelan namun tajam. "Kalau kamu tidak bisa mengerti aku, mungkin kita memang tidak bisa lagi tinggal serumah." Aku menatapnya bingung. "Maksud Mas?" "Keluar dari rumah ini malam ini juga," ucapnya datar. Dunia di sekelilingku seakan membeku. Suara hujan lenyap, hanya degup jantungku yang terdengar begitu keras di telinga. "Mas bercanda, kan?"
Bisikku hampir tidak bersuara. Aku serius, jawabnya tanpa ragu. Ambil barang-barangmu. Pergi ke rumah orang tuamu. Aku butuh ruang. Aku butuh hidup tanpa tekanan dari tangisan dan keluhanmu setiap hari. Aku menggeleng lemah. Mas, aku tidak punya siapa-siapa lagi di kota ini kecuali Mas. Orang tuaku di kampung, jauh. Aku tidak punya biaya pulang. Lagi pula, aku sedang hamil besar. Itu urusanmu, katanya dingin. Aku sudah cukup. Malam ini aku ingin rumah ini kosong dari keluhanmu. Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari apapun yang pernah kudengar seumur hidup. Seketika, seluruh kenangan manis yang kami jalani berdua seperti pudar tertimpa kilat di langit yang gelap. Tanpa sadar aku berlutut di hadapannya, memegangi ujung celananya sambil berusaha menahan suara tangis. Mas, jangan seperti ini. Demi bayi kita. Kalau Mas marah, aku minta maaf. Aku janji akan berubah. Aku akan berhenti bertanya tentang apapun yang Mas lakukan di luar. Asal, jangan usir aku malam ini. Fikri menunduk memandangku, namun tidak ada kelembutan di sana. Kamu tidak mengerti, katanya tegas. Aku sudah memutuskan. Kalau kamu tetap di sini, aku yang akan pergi dan tidak akan kembali. Pilih, kamu yang keluar, atau aku yang menghilang selamanya. Aku terdiam, bingung di antara rasa takut dan cinta yang masih tersisa. Di dalam perut, bayi kecilku kembali bergerak, seolah mengerti bahwa hidupnya akan berubah sejak malam itu. Dengan tangan gemetar, aku akhirnya bangkit. Air mata belum berhenti mengalir, tetapi aku mencoba berdiri tegak. Tanpa berkata apa-apa, aku melangkah menuju kamar, mengambil tas kecil yang biasa kupakai ke posyandu. Beberapa potong baju, selembar mukena, dan sedikit uangku selipkan tergesa-gesa. Setiap gerakan terasa berat. Tetapi lebih berat lagi menerima kenyataan bahwa suami yang dulu begitu menjagaku kini mengusirku seperti orang asing yang tidak diinginkan. Ketika aku kembali ke ruang tengah dengan tas di tangan, Fikri sudah berdiri di dekat pintu. Wajahnya datar, seolah menunggu kurir membawa paket, bukan istri yang pergi dari rumah. Cepat, ucapnya singkat. Aku menatap sekeliling, mengingat setiap sudut rumah. Sofa tempat kami dulu menonton film bersama. Dapur kecil tempat aku pertama kali mencoba memasak untuknya. Bingkai foto pernikahan yang tergantung miring. Semua terasa asing dalam sekejap. Aku melangkah keluar. Hujan menyambutku dengan dingin yang menusuk kulit. Jalan di depan rumah dipenuhi genangan air. Aku berdiri di teras, ragu, menoleh sekali lagi. Fikri tidak mengikuti, hanya berdiri di ambang pintu dengan tangan terlipat di dada. Pergi, katanya. Sebelum aku berubah pikiran. Tanpa sepatah kata, aku menuruni anak tangga kecil menuju jalan. Air hujan segera membasahi daster dan kerudungku. Angin malam menusuk hingga ke tulang. Namun tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kenyataan bahwa aku berjalan sendirian, membawa bayi yang sebentar lagi lahir, tanpa tempat tujuan yang pasti. Lampu rumah perlahan mengecil di belakangku. Hanya suara hujan dan langkah kakiku yang terdengar di jalanan sepi. Perutku terasa kencang, namun aku terus memeluk tas di dada dan melangkah. Di kejauhan, samar-samar kulihat cahaya temaram dari sebuah musola kecil di sudut gang, seolah memanggilku untuk mendekat di tengah malam yang menggigil dan penuh luka itu. Langkahku goyah. Setiap hentakan kaki seperti menarik seluruh tenaga yang tersisa dalam tubuhku. Hujan terus turun tanpa ampun, membuat jalanan licin dan becek. Aku memegangi perutku yang mulai terasa berat, berharap tidak terjadi apa-apa pada bayiku. Ketika aku tiba di depan musola, pintunya sedikit terbuka dan cahaya lampu kuning redup menyapu sebagian wajahku. Aku melangkah masuk dengan gemetar, menutup pintu perlahan agar tidak menimbulkan suara keras. Di dalam, udara lembab bercampur wangi karpet yang basah. Aku duduk di sudut ruangan, bersandar pada dinding kayu yang dingin. Tubuhku menggigil. Bukan hanya karena hujan yang membasahi seluruh pakaianku, tapi juga karena rasa takut yang mulai membanting-banting isi kepalaku. Perutku kembali mengeras, membuatku meringis sambil menarik napas panjang. Aku mengusapnya perlahan, berusaha menenangkan diri. Bertahan ya, nak, bisikku. Ibu di sini. Tiba-tiba suara pintu musola berderit pelan. Aku terlonjak, jantungku berdegup lebih cepat. Dalam bayanganku, mungkin seseorang yang tidak kukenal akan masuk dan membahayakan diriku.
Namun yang muncul adalah seorang pria tua berwajah teduh. Rambutnya memutih, janggut tipis menghiasi dagunya, dan matanya terlihat redup namun lembut. Ia memakai payung kecil yang tampak tua, sebagian sisinya robek karena angin. Pria itu menghentikan langkah begitu melihatku. Kerutan di dahinya mengeras, seolah ia sedang menimbang sesuatu. "Nak, kamu kenapa basah kuyup begini?" Suaranya serak namun hangat. Aku menunduk, tak sanggup menjawab. Air mata yang tadi kutahan kembali mengalir, bercampur dengan tetesan hujan yang menempel di wajahku. Pria itu mendekat perlahan, tidak terburu-buru, seakan takut membuatku kaget. Ia berjongkok di hadapanku, menatapku dengan mata yang mengandung kekhawatiran tulus. "Kamu hamil besar? Dan sendirian di tengah malam seperti ini? Di luar hujan deras. Apa rumahmu jauh dari sini?" Pertanyaan itu membuat dadaku semakin sesak. Aku hanya menggeleng pelan. Suaraku tercekat, terlalu pedih untuk menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Pria itu mengangguk pelan, seakan memahami tanpa harus diberi penjelasan. "Nanti kamu bisa cerita kalau sudah siap. Yang penting sekarang kamu aman dulu." Ia berdiri dan melepas jaket tebalnya. Tanpa ragu, ia memakaikannya kepadaku. Jaket itu hangat, meski sedikit lembab. Sikap lembut itu membuatku semakin tidak kuasa menahan tangis. "Maaf," ucapku lirih di sela air mata. "Tidak perlu minta maaf," jawabnya lembut. "Semua orang berhak ditolong." Ia kemudian mengulurkan tangan. "Namaku Hazim. Rumahku tidak jauh dari sini. Kalau kamu mau, istirahatlah di sana. Setidaknya sampai hujan reda." Aku ragu. Bertahun-tahun hidup bersama Fikri membuatku terbiasa berhati-hati pada laki-laki asing. Namun tatapan Hazim tidak mengandung niat buruk sedikit pun. Ia seperti seseorang yang sudah lama kehilangan banyak hal dan terlalu lelah untuk menyakiti siapapun. Aku mengangguk kecil. Hazim tersenyum tipis, lalu membantuku berdiri perlahan. "Pegangan ya, nak. Jalanan licin." Dengan langkah pelan dan gemetar, aku berjalan di sampingnya. Payung kecil itu hanya mampu melindungi sebagian tubuh kami, membuat sisa hujan tetap membasahi bahu dan lengan. Namun untuk pertama kalinya malam itu, aku merasa tidak sepenuhnya sendirian. Hazim berjalan sedikit di depanku, memayungi perutku dengan sengaja, seolah melindungi sesuatu yang sangat berharga. Ketika kami melewati gang sempit, lampu rumah-rumah sudah padam semua. Hanya suara hujan dan langkah kaki yang terdengar, menyatu dengan detak jantungku yang masih belum tenang. Hazim sempat menoleh, memastikan aku masih kuat berjalan. "Sedikit lagi," katanya lembut. Dan di tengah gelapnya malam, rumah Hazim muncul. Rumah kecil dengan halaman sempit, namun lampunya menyala hangat. Seolah rumah itu sudah lama kosong dan kini menunggu seseorang untuk kembali menghidupkannya. Aku tidak tahu bahwa malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar tempat berteduh. Sebuah awal yang kelak membuka rahasia yang tidak pernah kubayangkan. Ketika Hazim membuka pintu rumahnya, wangi kayu tua bercampur aroma teh hangat menyergapku. Lampu ruang tamu tidak terlalu terang, tetapi cukup membuat suasana terlihat lembut dan menenangkan. Rumah itu kecil, sederhana, namun rapi. Tidak ada suara apapun selain hujan di luar dan detak jam tua di dinding. Hazim menuntunku masuk perlahan. "Hati-hati. Lantainya sedikit licin kalau basah," katanya sambil menaruh payung di pojok. Ia memperhatikanku cukup lama, seperti menimbang kondisiku. "Kamu duduk dulu di sini, nak," lanjutnya, menarik kursi kayu agar aku bisa bersandar dengan nyaman. Aku menurut, meski tubuhku masih menggigil. Rasa hangat dari jaketnya bersatu dengan rasa lega karena kini aku berada di tempat aman. Hazim kemudian pergi ke dapur. Suara panci, air mendidih, dan cangkir terdengar samar dari sana. Aku mengusap perutku perlahan. Bayiku bergerak kecil, seolah merespons kehangatan ruangan ini. Perasaan sedih yang tadi menghantamku mulai mereda, meski bayangan Fikri yang mengusirku masih menusuk di dada. Hazim kembali membawa secangkir teh hangat dan selembar handuk bersih. "Minum ini pelan-pelan. Tubuhmu butuh hangat," katanya sambil menyerahkan handuk. "Kalau perutmu kencang lagi, bilang ke aku." Aku mengangguk. Tanganku bergetar ketika memegang cangkir itu. Uapnya menyentuh wajahku, membuat mataku kembali panas oleh air mata yang menumpuk. Hazim duduk tidak jauh dariku,
Tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menatapku dengan sabar, seperti menunggu aku siap bercerita. Setelah beberapa menit, ia akhirnya berkata lirih, "Kalau kamu tidak keberatan, boleh aku tahu kenapa kamu sendirian di tengah malam hujan seperti ini?" Pertanyaan itu membuat napasku tercekat. Rasanya seluruh isi dadaku ingin pecah. Namun aku menahan diri agar tidak langsung terisak. Aku menghela napas panjang, mencoba memilih kata-kata. "Suamiku mengusirku," ucapku akhirnya, hampir berbisik. Hazim menunduk pelan, seolah menahan keterkejutannya. "Mengusirmu? Di saat kamu sedang mengandung?" Aku tidak sanggup menjawab. Air mata mengalir begitu saja di pipiku. Hazim tidak menekan atau mendesak. Ia hanya menatapku dengan mata yang seperti menyimpan 1000 luka yang sudah lama mengering. Kadang orang yang paling kita percaya bisa berubah menjadi orang yang paling melukai. Ucapnya pelan, lebih seperti bicara kepada dirinya sendiri dibandingkan kepadaku. Kalimat itu membuatku mengangkat wajah. Ada getaran aneh dalam suara Hazim, sesuatu yang menunjukkan bahwa ia memahami rasa dibuang dan ditinggalkan. Aku ingin bertanya, namun Hazim lebih dulu berdiri. "Kamu perlu ganti baju basahmu. Aku tidak punya baju wanita, tapi mungkin punya sesuatu yang bisa kamu pakai." Ia berjalan ke kamar di ujung lorong dan kembali membawa baju hangat tipis yang tampak baru dicuci. "Ini mungkin kebesaran, tapi at least kamu tidak kedinginan." Aku menerimanya sambil menahan haru. "Terima kasih, Pak." Hazim menggeleng. "Panggil saja aku Hazim." Aku tersenyum samar untuk pertama kalinya malam itu. Setelah berganti baju dan mengeringkan tubuh, aku kembali ke ruang tamu. Hazim sedang menyiapkan tempat tidur sederhana di sofa panjang. "Kamu istirahat di sini saja. Sofa ini empuk dan dekat dengan lampu. Kalau kamu butuh apa-apa tinggal panggil." Aku berdiri terpaku, tidak percaya seseorang yang baru ku kenal bisa sehangat ini. Rumah yang tadi terlihat sepi kini terasa seperti tempat yang menyambutku dengan pelukan lembut. Hazim menepuk sofa pelan. "Duduklah. Kamu sudah terlalu lelah malam ini." Barnya ketika aku duduk, tiba-tiba terdengar suara petir keras di luar. Jantungku berdegup. Secara refleks, aku memegang perutku. Hazim menoleh cepat. "Kamu baik-baik saja?" Aku mengangguk, meski wajahku pucat. Hazim memandangku lama, lalu berkata dengan suara rendah dan berat, "Mulai sekarang, kamu aman di sini, Nak. Tidak ada yang akan menyakitimu." Ada sesuatu di nada suaranya yang membuatku merinding. Seolah Hazim bukan hanya menawarkan perlindungan sementara, tapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang belum ku mengerti waktu itu. Di luar, hujan belum berhenti. Namun di dalam rumah kecil itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku merasakan seberkas hangat yang sangat kurindukan. Hangat yang tanpa kusadari, akan mengubah seluruh hidupku. Malam itu aku berbaring di sofa yang telah disiapkan Hazim. Lampu ruang tamu dibiarkan menyala temaram, cukup untuk membuat suasana tidak terlalu gelap. Aku memegangi perutku, mencoba tidur, namun pikiran dan perasaanku masih berbaur terlalu kacau. Hazim duduk tak jauh dariku, tepat di kursi goyang kecil yang tampak telah menemani banyak malam sunyi di rumah itu. Kursi itu berderit pelan setiap kali ia bergerak. Namun suaranya justru membuatku merasa ditemani. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memastikan aku nyaman dan tidak kesulitan bernapas. Tatapannya sesekali mengarah ke jendela, seolah ia sedang memikirkan sesuatu yang berat. Aku akhirnya bertanya, dengan suara hampir tidak terdengar, "Pak Hazim, apa Bapak tinggal sendirian?" Hazim menoleh perlahan. Senyumnya muncul samar, tetapi di balik senyum itu ada bayangan perih yang tidak dapat ia sembunyikan. "Iya, Nak. Sudah lama aku tinggal sendiri." Aku membetulkan posisi tidur, mencoba membaca raut wajahnya. "Anak-anak Bapak, di mana mereka?" Hazim terdiam cukup lama. Tangannya yang keriput meremas ujung kursi goyang, lalu ia menghela napas berat. "Entah," jawabnya akhirnya. "Mereka punya hidup masing-masing. Mereka sudah lama tidak menghubungiku." Nada suaranya begitu datar, namun tepi matanya bergetar menahan sesuatu. Ada luka lama yang jelas tersimpan dalam setiap katanya. Luka yang ia sembunyikan, tetapi diamnya justru lebih bising daripada tangisan. Aku ingin bertanya lebih jauh, namun sesuatu di wajah Hazim membuatku menahan diri.
Mungkin luka itu terlalu dalam untuk disentuh. Mungkin ia sudah terbiasa memendam semuanya sendirian. Hazim menatapku lama, lalu berkata perlahan, kadang manusia melakukan kesalahan yang tidak bisa mereka perbaiki lagi. Dan kadang, orang yang kita sayangi justru meyakini hal yang salah tentang kita. Hingga akhirnya kita tinggal sendiri. Suara Hazim bergetar halus. Aku tiba-tiba merasakan sesuatu menyesakan di dadaku, bukan hanya karena kesedihanku sendiri, tetapi karena ada rasa hancur yang terdengar di balik setiap kata Hazim. Untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, aku benar-benar menyadari bahwa pria tua itu bukan hanya menolongku. Ia seperti seseorang yang sudah lama tidak punya siapa-siapa untuk ia lindungi. Aku memberanikan diri berkata, terima kasih sudah menolongku malam ini. Hazim mengangguk pelan. Allah selalu memberikan kita kesempatan untuk menolong siapapun yang datang di depan pintu. Dan malam ini, yang datang adalah kamu. Aku tersentuh, lalu kembali berbaring. Namun tepat ketika aku hampir memejamkan mata, suara petir kembali memecah langit, disusul angin besar yang membuat jendela bergetar. Aku tersentak, tubuhku refleks menegang. Hazim segera berdiri dan menghampiriku. Kamu takut? Tanyanya lembut. Aku mengangguk. Jantungku seperti mau copot. Hazim duduk di tepi sofa. Tidak apa-apa. Aku di sini. Kamu tidak sendirian. Untuk sesaat, aku benar-benar percaya pada kalimat itu. Namun ketika aku menatap sekilas wajah Hazim, ada sesuatu yang membuatku merinding. Bukan karena ketakutan, tetapi karena sebuah firasat halus bahwa aku baru saja memasuki hidup seseorang yang terluka sangat dalam. Dan luka itu, perlahan mulai menyeretku ke dalam kisah yang bahkan belum bisa kubayangkan arahnya. Namun hari-hari berikutnya membuatku menyadari satu hal. Rumah kecil Hazim bukan hanya tempat berteduh, tetapi juga tempat di mana kesepian lama perlahan runtuh. Pagi pertama setelah malam hujan itu, aku terbangun oleh wangi masakan. Perutku yang semakin besar langsung bereaksi. Sudah lama aku tidak merasakan aroma makanan yang dimasak dengan penuh perhatian. Aku bangkit perlahan dari sofa, mengelus perutku sambil berjalan menuju dapur. Hazim berdiri di sana dengan apron lusuh yang tampak sedikit kebesaran untuk tubuh kurusnya. Ia sedang mengaduk bubur hangat di panci besar, gerakannya pelan dan hati-hati. Pagi, nak, kamu bangun? Tanyanya tanpa menoleh. Suara itu menenangkan, seperti suara seorang ayah yang memulai hari dengan doa. Aku tersenyum samar. Pagi, Pak Hazim. Maaf merepotkan. Hazim langsung menoleh dengan cepat. Tidak boleh begitu. Kamu bukan merepotkan. Kamu tamu, dan aku senang ada orang lain di rumah ini setelah sekian lama. Ada kejujuran dalam suaranya yang membuat hatiku hangat. Selama beberapa minggu terakhir, Fikri jarang ada di rumah, dan setiap pagi aku hanya makan seadanya sambil menahan emosi. Mungkin itulah alasan mengapa suasana dapur Hazim terasa seperti pelukan lembut bagi jiwaku yang rapuh. Hazim memindahkan bubur ke mangkuk dan menaruhnya di meja. Makanlah. Bayimu butuh tenaga. Aku duduk perlahan. Bubur itu terasa sangat hangat, lembut, dan entah mengapa rasanya seperti makanan rumah yang sudah lama hilang dari hidupku. Hazim memperhatikanku makan sambil membuatkan teh hangat. Ia tidak banyak bicara. Namun kehadirannya saja sudah cukup membuat rasa sepi di dadaku mereda. Ketika aku hampir menghabiskan buburku, Hazim tiba-tiba berkata, "Kalau kamu mau, kamu bisa tetap tinggal di sini beberapa hari sampai kamu siap. Aku tidak akan bertanya apa-apa kalau kamu belum ingin cerita." Tuturnya santun dan penuh empati. Aku menunduk, air mataku menetes perlahan. Bukan karena sedih, tapi karena merasa dihargai. "Terima kasih, Pak. Saya benar-benar tidak tahu harus kemana." Hazim duduk di kursi seberangku. Allah tidak membiarkan orang baik berjalan sendirian. Kadang pertolongan datang tanpa kita duga. Hari-hari berikutnya, rumah itu berubah drastis. Awalnya hanya sunyi dan dipenuhi barang-barang yang tampak tidak pernah disentuh selama bertahun-tahun. Namun keberadaanku membuat semuanya bergerak. Hazim mulai membuka jendela setiap pagi, memasak menu sederhana, dan merapikan lemari lama yang sebelumnya berdebu. Sesekali aku membantu menyapu pelan-pelan, meski Hazim selalu melarangku melakukan pekerjaan berat. Yang paling mengejutkan adalah, Hazim mulai tertawa lagi. Tertawa kecil, lembut,
Seperti seseorang yang baru mengingat bahwa ia pernah bisa bahagia. Kadang tawa itu muncul ketika aku bercerita tentang gerakan lucu bayi di perutku. Kadang ketika aku tidak sengaja terlalu serius mengatur letak sendok dan piring, hingga ia heran melihat ketelitianku. Ada kalanya tawa itu terdengar saat kami menonton berita di televisi tua yang gambarnya suka goyang. Suara tawanya perlahan mengisi ruangan yang dulu sangat sepi. Namun di balik hangatnya hari-hari itu, aku tetap merasakan sesuatu yang tak terucap di raut wajah Hazim. Setiap kali ia tertawa, selalu ada jeda singkat di mana sorot matanya berubah muram. Sesuatu seperti kerinduan yang sangat dalam, atau penyesalan yang tak pernah menemukan tempat untuk pulang. Aku tidak tahu apa yang disembunyikannya. Hanya saja, setiap kali mata itu berubah, jantungku ikut mengencang. Seakan ada badai yang mendekat pelan-pelan, dan aku sedang berdiri tepat di tengah jalurnya tanpa menyadari kapan ia akan menghantam. Hari demi hari, aku semakin dekat dengan rumah itu. Semakin dekat dengan Hazim. Dan semakin dekat pula dengan sebuah kebenaran yang masih tertutup rapat di balik tatapan lembutnya. Hingga suatu sore yang mendung, ketika aroma hujan kembali memenuhi udara, Hazim duduk di meja makan dengan wajah yang berbeda dari biasanya. Tidak lagi tenang, tidak lagi hangat. Ada sesuatu di matanya yang membuatku gugup. Seperti seseorang yang sedang menimbang keputusan besar dan takut kehilangan keberanian jika tidak segera mengatakannya. Aku baru saja meletakkan piring bersih di rak ketika Hazim memanggil lirih. "Rania!" Nada suaranya membuatku berhenti seketika. Aku menoleh perlahan. Hazim duduk tegak, kedua tangannya menggenggam cangkir teh yang sudah tidak lagi mengepulkan uap. "Ada apa, Pak?" Tanyaku ragu. Hazim menatapku lama. Terlalu lama. Hingga aku hampir tidak sanggup menahan jantungku yang berdentum keras. Lalu, dengan suara pelan yang seperti dicabut dari kedalaman luka lamanya, ia berkata, "Aku ingin membicarakan sesuatu yang penting." Aku duduk perlahan di kursi seberang, berusaha menenangkan diri. "Silakan, Pak. Saya mendengarkan." Hazim menghela napas panjang, seolah kalimat itu memikul beban bertahun-tahun. "Rania, kamu tidak bisa terus berada di sini tanpa status apapun. Cepat atau lambat, orang akan melihatmu tinggal di rumah seorang lelaki tua. Mereka akan berprasangka. Aku tidak ingin kamu disakiti omongan orang." Aku menggigit bibir. Saya sedang mencari waktu yang tepat untuk pergi. Hanya saja, saya belum tahu harus kemana. Hazim kembali menggeleng. "Bukan itu maksudku." Ia menunduk, menatap tangannya sendiri. Getaran kecil tampak di sana. Lalu ia berkata dengan sangat hati-hati, seakan takut menyakitiku. "Aku ingin menikahimu." Dunia seakan berhenti berputar sesaat. Suara hujan di luar lenyap. Nafasku tercekat. Aku menatap Hazim, tidak percaya pada kata-kata yang baru saja kudengar. "Menikah?" Tanyaku, suaraku hampir hilang. Hazim mengangguk perlahan. "Bukan karena aku menginginkan apa-apa darimu. Demi Allah, tidak. Aku hanya ingin melindungimu. Bayimu butuh nama keluarga. Kamu butuh tempat aman. Dan di usia tuaku, aku tidak punya siapa-siapa yang bisa aku jaga kecuali kamu yang datang di malam itu." Aku tidak sanggup bicara. Jantungku berdetak cepat. Perasaan campur aduk menyerbu bersamaan. Antara terkejut, bingung, terharu, dan takut. Hazim menatapku dengan mata yang jujur. "Aku tahu kamu terluka. Aku tahu kamu masih mencintai suamimu. Pernikahan ini bukan pernikahan yang meminta cinta. Ini hanya jembatan untuk membuatmu punya tempat layak. Setelah anakmu lahir, kamu bebas memilih mau tetap di sini atau pergi." Kata-kata itu menusukku lebih dalam dari yang kukira. "Kenapa saya?" bisikku gemetar. "Kenapa Bapak peduli sejauh itu?" Hazim menunduk lama. Terlalu lama. Hingga dadaku kembali sesak melihat matanya yang tampak berkaca-kaca ketika akhirnya ia menjawab. "Karena aku pernah melihat seseorang yang sangat kucintai berjalan sendirian seperti kamu. Aku tidak bisa menyelamatkannya waktu itu. Dan aku tidak ingin mengulanginya lagi." Suasana mendadak sunyi. Hanya suara detak jam tua di dinding yang terus berdetak, seperti menegaskan betapa besar keputusan yang sedang ia tawarkan. Aku menatap Hazim lama. Pria tua itu tampak begitu rapuh dan kuat di saat yang sama. Ia menawarkan rumah, perlindungan, dan nama keluarga.
Bukan cinta, bukan kepemilikan. Hanya perlindungan dari dunia yang terlalu keras bagi seorang wanita hamil yang tidak punya tempat pulang. Aku memegang perutku, merasakan gerakan lembut dari dalam. Bayiku seolah mengetuk dari balik kulit, menunggu keputusan yang akan menentukan jalan hidup kami. Hazim masih menunduk, menunggu jawabanku. Dan di tengah gemuruh hujan di luar, aku menyadari, hidupku baru saja sampai di sebuah persimpangan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Dadaku naik turun menahan napas. Sementara pikiranku berputar lebih cepat dari suara hujan yang menghantam genting rumah. Aku menatap tangan Hazim yang bergetar halus. Ada harap sekaligus keraguan yang terlihat jelas dari cara ia menggenggam cangkirnya. Pria tua itu tampak seperti seseorang yang sedang menunggu jawaban yang mungkin akan mengubah seluruh kehidupannya. Sama seperti diriku. Pak Hazim. Suaraku pecah pelan. Saya tidak ingin Bapak merasa terbebani karena saya. Saya hanya seorang wanita hamil yang... Hazim mengangkat kepala perlahan, menatapku dengan ketegasan yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kamu bukan beban, Rania. Sejak malam itu, aku justru merasa, aku punya alasan untuk membuka jendela di pagi hari. Aku terdiam. Ada kejujuran dalam ucapan itu yang membuat hatiku berguncang. Seolah selama ini Hazim hidup dalam lorong gelap yang panjang, dan kehadiranku menjadi cahaya pertama yang ia lihat setelah waktu yang begitu lama. Namun tetap saja, pernikahan? Kalau saya menerima, gumamku lirih, apa yang akan orang lain pikirkan? Apa yang nanti anak saya pikirkan? Hazim menghela napas panjang. Anakmu akan tumbuh dalam lingkungan yang aman. Itu saja yang paling penting. Soal orang lain, biarlah. Dunia selalu punya kata-kata untuk sesuatu yang tidak mereka pahami. Aku menggenggam ujung meja, mencoba menstabilkan napasku. Di dalam perutku, bayiku bergerak lagi. Gerakan kecil yang membuat dadaku menghangat sekaligus perih. Aku memejamkan mata, membayangkan diriku keluar dari rumah Hazim tanpa tujuan, mencari tempat sementara, membesarkan bayi sendirian, menghadapi segala cibiran tanpa pendamping. Kemudian aku membayangkan tinggal di rumah ini. Dengan Hazim yang lembut, rumah kecil yang hangat, perlindungan yang tidak pernah kuminta namun ditawarkan dengan tulus. Bukan sebagai istri yang dicintai, tetapi sebagai seseorang yang dijaga. Ketika mataku terbuka, pemandangan pertama yang kulihat adalah wajah Hazim yang menunggu dengan penuh hormat. Tidak mendesak, tidak memaksa. Hanya menunggu. Akhirnya aku berkata, baik, kalau memang itu bisa melindungi bayi saya terima. Hazim menutup mata sejenak. Bukan lega, bukan bahagia. Lebih seperti seseorang yang bersyukur namun tetap sadar akan besarnya tanggung jawab yang ia ambil. Ketika matanya terbuka kembali, ia menunduk hormat kepadaku. Terima kasih, Rania. Kamu memberi seorang lelaki tua seperti aku kesempatan kedua untuk menjadi berguna di dunia ini. Hari itu, kami sepakat mengurus pernikahan sederhana. Tidak ada dekorasi. Tidak ada tamu. Hanya kami berdua, penghulu yang dipanggil Hazim dari masjid, dan doa yang mengalir pelan menyelimuti sore itu. Ketika aku mengucapkan ijab kabul dengan suara gemetar, aku merasakan sesuatu di dalam diriku retak. Namun di retakan itu juga muncul ketenangan yang tidak pernah kurasakan dalam waktu lama. Hazim tidak menyentuhku setelah akad. Ia hanya menatapku dengan hormat, seolah mengatakan bahwa ia tidak akan mengambil apapun dariku tanpa izinku. Malam itu, aku tidur di kamar kecil dekat dapur, sementara Hazim tetap di kamar utamanya. Semua berjalan tenang, hampir terlalu tenang. Namun di tengah malam, ketika aku terbangun oleh gerakan bayi yang kuat, aku melihat cahaya kecil dari celah pintu kamar Hazim. Pintu itu tidak tertutup sempurna, dan dari sana kulihat Hazim duduk di lantai, menatap sebuah foto lama sambil menyeka sudut matanya. Aku membeku, karena di wajahnya, ada kesedihan yang jauh lebih dalam daripada kesedihan yang pernah kulihat sebelumnya. Dan firasatku berkata, aku baru memasuki bagian hidupnya yang paling gelap, bagian yang akan menyeretku ke rahasia besar yang belum terungkap. Cahaya lampu kecil dari kamar Hazim menyoroti profil wajahnya yang menua, garis-garis lelah yang tampak begitu jelas, dan tangan tremornya yang menggenggam foto itu seolah takut kehilangan sesuatu yang sudah tidak ada lagi. Aku hendak memalingkan wajah agar tidak terlihat menguping kehidupan seseorang, tetapi sebelum sempat menutup pintu kamarku, Hazim menyeka matanya cepat-cepat dan menutup foto itu dengan gerakan yang terlalu terburu-buru. Pagi berikutnya,
Hazim tampak seperti biasanya lagi. Menyiapkan sarapan, menyeduh teh, dan menyapa dengan senyum ringan. Tidak ada jejak air mata semalam. Seolah ia sengaja mengubur semua itu sebelum aku bangun. Namun semakin hari aku tinggal bersamanya sebagai istri sah di mata agama, aku semakin merasakan bahwa ada dua sisi dari diri Hazim. Satu sisi adalah Hazim yang lembut, penyabar, penuh perhatian. Sisi yang membuatku merasa aman dan tidak lagi berjalan sendirian menghadapi dunia. Tapi ada sisi lainnya. Sisi gelap yang dipenuhi bayangan masa lalu, penyesalan, dan seseorang yang ia rindukan namun tak bisa ia sentuh lagi. Meski begitu, hari-hari berjalan dengan kejutan kecil yang membuatku tersenyum. Hazim, tanpa ku minta, mulai memperbaiki bagian-bagian rumah yang rusak. Ia mengganti lampu yang sudah redup, memperbaiki jendela yang berderit, bahkan mengecat ulang pagar kecil di halaman. Rumah ini perlu tampak layak untuk menyambut bayi, katanya sambil mengusap peluh. Aku tertawa pelan setiap kali melihatnya mencoba mengangkat barang-barang berat padahal tubuhnya sudah tidak sekuat dulu. Dan Hazim selalu memarahiku lembut setiap kali aku mencoba membantu. Kamu itu mau melahirkan, bukan pindahan rumah, katanya. Duduk saja. Aku sudah lama tidak punya alasan untuk bekerja begini. Kadang di sore hari, kami duduk di teras sambil minum teh. Hazim bercerita tentang masa mudanya yang sederhana. Tentang bagaimana ia dulu bekerja sebagai tukang kayu, dan tentang rumah ini yang ia bangun sendiri sedikit demi sedikit. Tapi aku tidak pernah menyentuh ruang tamu itu, katanya sambil menunjuk ruangan yang pintunya selalu tertutup. Terlalu banyak kenangan di sana. Aku ingin bertanya tentang ruangan itu, tetapi setiap kali aku melirik ke arahnya, jantungku terasa aneh. Ada hawa dingin yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata. Namun kebahagiaan kecil juga hadir. Hazim mulai memanggil bayiku dengan nama panggilan. Si kecil. Begitu ia menyebutnya sambil mengusap perutku. Setiap kali bayiku menendang, Hazim tertawa kecil. Dan tawa itu membuat seluruh rumah terasa hidup. Suara itu seperti obat untuk luka-luka lama yang tak pernah ia ceritakan. Aku mulai merasakan sesuatu yang tidak pernah kurasakan selama hidup bersama Fikri. Bukan cinta suami istri, bukan romantisme atau janji manis. Tetapi rasa dihargai, diperhatikan, diberi tempat, dan perlahan, kehangatan itu membangun sebuah kebahagiaan kecil yang membuatku lupa bahwa aku pernah diusir dari rumahku sendiri. Namun pada suatu malam, ketika aku berjalan menuju dapur untuk mengambil air, aku melihat Hazim berdiri di depan pintu ruang tamu yang selalu tertutup. Ia memegang gagang pintu dengan tangan gemetar, seperti sedang mempertimbangkan sesuatu yang berat. Saat ia menyadari aku berdiri di belakangnya, Hazim tersentak. Maaf, katanya tergesa sambil menurunkan tangannya. Aku hanya sedang mengingat sesuatu. Aku tidak menjawab, tapi aku melihat dengan jelas bagaimana sorot matanya berubah. Sisi gelap itu muncul lagi, menghampirinya seperti bayangan panjang yang menelan cahaya. Dan aku sadar, kebahagiaan kecil ini hanyalah ketenangan sebelum badai. Karena ruang tamu itu bukan sekadar ruangan. Itu adalah pintu menuju rahasia besar yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh hidup kami. Rahasia yang belum sempat ku tahu, tapi sudah mulai mengetuk pelan dari balik pintunya. Pagi berikutnya, udara terasa berbeda. Tidak ada angin yang lewat di sela jendela, tidak ada burung yang biasa berkicau di atap. Rumah Hazim sunyi, namun sunyinya seperti berbisik, seolah menyembunyikan sesuatu di antara celah-celah kayu tua. Hazim sedang pergi ke warung untuk membeli kebutuhan dapur. Ia memintaku beristirahat, tetapi rasa penasaran yang sejak malam tadi menekan dadaku tidak bisa lagi kupendam. Setiap kali aku melewati pintu ruang tamu yang tertutup itu, jantungku selalu berdegup lebih cepat. Seolah ada sesuatu di sana yang sudah menunggu untuk ditemukan. Namun aku tidak masuk ke ruangan itu. Aku tidak ingin melanggar batas yang Hazim pasang. Tapi aku memperhatikan detail lain yang belum pernah kusentuh. Sebuah laci kayu tua di ruang keluarga. Laci itu tampak usang, warnanya sudah pudar, dan salah satu sudutnya retak kecil. Namun entah kenapa, hari itu laci itu seperti memanggilku. Dengan napas perlahan, aku mendekatinya. Tanganku menyentuh gagang lacinya yang dingin. Aku ragu sejenak, lalu perlahan menariknya. Laci itu terbuka dengan suara gesekan kecil. Di dalamnya ada banyak barang. Kertas-kertas berdebu, buku-buku lusuh,
dan beberapa benda kecil yang sudah tidak terpakai. Tapi di antara tumpukan itu, ada sebuah amplop coklat yang tampak lebih baru dibanding lainnya. Amplop itu tertutup, namun tidak dilem rapat. Aku meraihnya, dan ketika jari-jariku menyentuh permukaan kertas, entah mengapa tubuhku merinding. Pelan-pelan, aku membuka amplop itu. Isinya adalah beberapa foto lama. Foto pertama membuatku terdiam. Tubuhku kaku, mataku membesar, napasku tercekat. Di foto itu, Hazim berdiri berdampingan dengan seorang pria muda yang wajahnya sangat kukenal. Wajah itu, wajah yang setiap malam menghiasi mimpi burukku. Fikri. Tanganku bergetar. Aku mengambil foto itu lebih dekat. Fikri tampak jauh lebih muda. Mungkin sekitar usia 20 tahun. Ia tersenyum lebar, dan Hazim di sebelahnya terlihat bahagia. Tidak ada jarak di antara mereka. Mereka tampak seperti keluarga yang harmonis. Namun bagaimana mungkin? Fikri tidak pernah menyebutkan bahwa ayahnya masih hidup. Bahkan ia mengatakan bahwa ayahnya meninggal ketika ia masih kecil. Aku merasakan darah di tubuhku turun drastis. Perutku terasa mual, bukan karena bayi, melainkan karena keguncangan hebat yang merambat ke seluruh tubuhku. Foto kedua membuat keadaan lebih parah. Di sana ada Fikri, seorang wanita parubaya yang belum pernah kulihat, dan Hazim. Mereka berfoto di depan rumah besar yang tampak jauh lebih mewah dibanding rumah kecil ini. Keluarga lengkap. Keluarga yang pernah ada. Aku menahan napas, memaksa diriku melihat foto ketiga. Foto itu, foto paling mengerikan di antara semuanya. Fikri, dengan wajah marah, berdiri di depan Hazim yang lututnya menyentuh tanah. Seolah Fikri mengusir ayahnya sendiri. Dunia seolah runtuh dalam sekejap. Semua potongan puzzle yang tidak ku mengerti selama ini mendadak mulai menyatu. Kesedihan di mata Hazim. Ruang tamu yang selalu tertutup. Cara ia menunduk ketika bicara tentang anak-anaknya. Dan kini, foto-foto ini. Aku meletakkan foto itu dengan tangan gemetar. Dadaku sesak, tenggorokanku panas. Ada rasa sakit yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Seolah aku terjebak di tengah kisah yang bukan milikku. Namun menyeretku begitu dalam hingga sulit bernapas. Aku menutup amplop itu dengan gerakan terburu-buru dan mengembalikannya ke dalam laci. Namun rasa panik di dadaku belum pergi ketika mendengar suara pintu depan terbuka. Hazim pulang. Aku berdiri kaku, tanganku masih menggenggam sisi laci. Hazim masuk sambil membawa kantong plastik berisi sayuran. Ketika ia melihatku berdiri di sana, sorot matanya langsung berubah. Bukan marah. Bukan terkejut, melainkan pasrah. Seolah ia tahu hari ini akan datang. Dan ia tahu, rahasia itu sudah tidak lagi tersembunyi. Hazim menutup pintu dengan gerakan pelan, namun matanya tidak lepas dari wajahku. Tidak ada senyum. Tidak ada sapaan. Hanya tatapan yang mengandung beban puluhan tahun. Tatapan seseorang yang telah kehilangan hak untuk menjelaskan tetapi tetap harus mengatakan sesuatu. Aku merasa lututku hampir tidak lagi sanggup menopang tubuh. Tanganku refleks memegangi perut, berusaha menstabilkan napas agar tidak mengguncang bayi dalam kandungan. Namun gemetar itu tidak bisa dihentikan. Foto-foto itu masih jelas terbayang di kepalaku. Fikri tersenyum bersama Hazim. Fikri marah pada Hazim. Fikri mengusir Hazim. Hazim meletakkan kantong plastik di meja tanpa suara. Suasana rumah mendadak menjadi sangat dingin. Hujan di luar yang tadi hanya rintik pelan kini berubah menjadi deras, seperti ikut menegaskan betapa tegangnya udara di dalam rumah itu. Rania, Hazim memulai, suaranya serak. Kamu sudah melihatnya, ya? Aku tidak menjawab. Bibirku terlalu kaku untuk mengeluarkan kata. Hazim menghela napas panjang, duduk perlahan di kursi yang selalu ia gunakan untuk minum teh. Ia tidak mencoba mendekat. Seolah ia tahu aku butuh jarak. Mungkin sudah waktunya kamu tahu, katanya lirih. Aku berusaha menelan ludah, namun tenggorokanku serasa terbakar. Kenapa? Foto itu ada? Kenapa? Fikri ada bersama Bapak? Suaraku pecah, terdengar seperti seseorang yang baru saja kehilangan dunia. Hazim memejamkan mata. Karena dia, anakku. Jantungku serasa meledak. Tanganku spontan menutup mulutku sendiri. Tubuhku goyah, dan aku meraih sandaran kursi agar tidak terjatuh.
Kata-kata itu menghantamku lebih keras daripada apapun yang pernah kurasakan. Anakku. Fikri. Suamiku. Hazim melanjutkan, dulu, kami adalah keluarga. Ia menatap lantai seakan menelusuri kenangan yang ingin ia hindari. Fikri anak yang baik ketika kecil. Namun saat ia dewasa, banyak hal terjadi. Perselisihan, fitnah, dan aku terpaksa meninggalkan rumah. Aku menggeleng dalam ketakutan, bukan karena Hazim, tetapi karena kenyataan yang begitu brutal. Fikri bilang, ayahnya sudah meninggal. Bisikku, suara nyaris hilang. Hazim tersenyum pahit. Ya, di matanya, aku memang sudah dianggap mati. Air mataku menetes tanpa bisa ditahan. Aku tidak bisa memutuskan apa yang lebih menyakitkan. Kenyataan bahwa suamiku memutus hubungan dengan ayah kandungnya, atau kenyataan bahwa aku sekarang tinggal sebagai istri sah dari ayah suamiku sendiri. Perutku mengencang, tanda bayi dalam kandunganku merespons gejolak emosiku. Kenapa Bapak tidak bilang sejak awal? Tanyaku sambil berusaha mengatur napas. Kenapa Bapak menerima saya tinggal di sini, menikahi saya, padahal saya istri anak Bapak? Hazim meremas lututnya, wajahnya hancur. Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Rania, ketika kamu datang malam itu, basah kuyup, menangis, dan hamil besar, aku tidak mengenalmu. Kamu tidak menyebutkan nama suamimu. Aku juga tidak menanyakan. Karena aku takut menyakiti kamu yang sedang rapuh. Baru ketika kita sah menikah, aku mulai curiga. Nama Fikri jarang, tapi aku tetap tidak ingin menebak. Sampai suatu hari aku mendengar kamu mengigau saat tidur. Dadaku berdenyut. Aku ingat malam itu. Malam ketika aku menangis dalam mimpi, memanggil nama suamiku. Hazim menatapku, matanya merah. Sejak itu, aku tahu. Tapi aku tidak tahu harus bagaimana. Aku takut jika aku berkata jujur, kamu akan pergi dalam keadaan yang lebih buruk. Aku mundur satu langkah, merasa seluruh dunia berputar. Lalu, kenapa Bapak tidak menghentikan pernikahan itu? Kita bisa membatalkannya sebelum terlambat. Hazim menepuk wajahnya dengan kedua telapak tangan. Suara napasnya gemetar. Karena saat itu, yang kupikirkan hanya satu. Kamu butuh pelindung. Dan aku, sudah terlalu lama membiarkan satu nyawa pergi tanpa bisa kutolong. Aku menoleh cepat. Siapa? Hazim terdiam. Matanya menatap kosong ke arah pintu ruang tamu yang tertutup rapat. Siapa yang Bapak biarkan pergi? Desaku. Hazim menggeleng. Bukan waktunya kamu tahu. Aku merasakan amarah, takut, bingung, dan iba bercampur menjadi satu. Bapak harus bilang. Saya berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hazim berdiri, tubuhnya sedikit limbung. Ia menatapku seperti seseorang yang terjebak di antara masa lalu dan masa kini. Kamu akan tahu, Rania, ujarnya pelan. Tapi bukan hari ini. Aku menggenggam perutku lebih erat. Bayiku menendang keras, seolah merespons kekacauan yang memenuhi udara. Di dalam kepalaku, wajah Fikri dan Hazim saling tumpang tindih seperti bayangan lama yang akhirnya saling menemukan bentuk. Rumah itu terasa semakin sempit, semakin sesak, dan rahasia ini baru saja membuka pintu menuju badai yang bahkan Hazim pun tidak siap untuk hadapi. Aku berdiri terpaku di tengah ruang keluarga, memegangi perutku yang tegang, sementara Hazim masih berdiri di dekat pintu seperti seseorang yang baru saja kehilangan semua pijakan hidupnya. Hening mengisi udara begitu kuat hingga suara hujan di luar terdengar seperti detak waktu yang menakutkan. Hazim berjalan pelan menuju kursi goyangnya, tubuhnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Ia duduk dengan gerakan perlahan, namun getaran kecil di tangannya tidak bisa disembunyikan. Aku tahu ia sedang menimbang sesuatu. Sesuatu yang berat, kelam, dan penting. Akhirnya ia berkata dengan suara rendah, Rania, ada hal lain yang harus kamu tahu. Hal yang selama ini aku sembunyikan bukan karena ingin berbohong, tetapi karena aku takut kebenarannya terlalu menyakitkan. Aku menelan ludah, mencoba menguatkan diri. Katakan, Pak, saya harus tahu semuanya. Hazim menghela napas panjang, seakan menarik luka dari dasar dadanya. Fikri bukan hanya mengusirku dari rumah. Ada alasan besar di balik kemarahannya. Alasan yang membuatnya membenciku sampai ia menganggap aku sudah mati.
Aku merapatkan tangan ke perutku, merasakan bayi di dalam bergerak gelisah. Suasana ini jelas memengaruhiku, dan Hazim menyadarinya. Ia menatapku khawatir, tetapi tetap melanjutkan. Dulu, keluarga kami hancur karena fitnah. Ada seseorang yang ingin merebut harta warisan keluarga besar. Mereka menuduhku mengambil uang perusahaan. Padahal aku tidak tahu apa-apa. Istriku, ibunya Fikri, berada di tengah semua itu. Hazim mengusap wajahnya, seperti ingin menghapus kenangan buruk itu. Karena tekanan mental yang begitu berat, istri saya jatuh sakit. Hingga akhirnya, suaranya pecah. Dia meninggal. Aku menahan napas. Innalillahi. Hazim menunduk, bahunya bergetar. Dan Fikri, dia percaya ibunya meninggal karena aku. Dia percaya fitnah itu. Dia marah. Dia benci. Dia mengusirku dengan kata-kata yang tidak pernah bisa aku lupakan. Aku merasakan dadaku semakin sesak. Bayangan perang batin antara ayah dan anak itu membuatku ingin menangis. Namun Hazim belum selesai. Dan kesalahan terbesarku, lanjutnya dengan suara pelan, adalah aku pergi. Aku tidak membela diri. Aku tidak melawan. Aku hanya pergi, karena aku merasa pantas menerima kemarahan itu. Aku menatap Hazim penuh kebingungan. Kenapa Bapak merasa pantas? Hazim terdiam lama. Sangat lama. Sampai aku berpikir ia tidak akan menjawab. Namun akhirnya, dengan suara yang sangat pelan, ia berkata, "Karena aku memang tidak cukup melindungi istri dan anakku saat mereka membutuhkanku. Aku terlalu sibuk bekerja, mengejar kehormatan yang ternyata tidak pernah benar-benar menjadi milikku. Ketika aku sadar, semuanya sudah terlambat." Ruang itu hening lagi. Kesunyian mengambang seperti kabut tebal yang menyelimuti seluruh rumah. Aku mendekat, duduk perlahan di kursi dekatnya. "Pak, semua orang bisa melakukan kesalahan. Tapi Bapak tidak pantas dihukum seumur hidup karena itu." Hazim tersenyum samar, getir. "Rania, ada bagian paling pahit yang belum kamu dengar." Aku merasakan gelombang dingin merambat di tulangku. "Bagian apa?" Hazim menatapku, matanya berkaca-kaca. "Orang yang menyebarkan fitnah, orang yang membuat keluarga kami hancur, adalah seseorang yang tidak pernah kamu duga." Jantungku berdegup keras. Hazim melanjutkan, "Orang itu adalah lelaki yang, pada akhirnya menikah denganmu." Tubuhku membeku. "Fikri?" Suaraku pecah. Hazim mengangguk perlahan. "Anakku sendiri." Aku merasa dunia runtuh di sekelilingku. Bahkan udara terasa lenyap dari dadaku. Perutku mengencang, bayiku kembali bergerak, seolah ikut merasakan guncangan besar ini. Aku menatap Hazim dengan mata basah. Kenapa? Kenapa Fikri melakukan itu? Kenapa ia menghancurkan keluarganya sendiri? Hazim menggeleng pelan, wajahnya penuh luka. Karena ia percaya pada orang yang memanipulasinya. Ia percaya bahwa aku mengambil haknya. Dan ketika ibunya meninggal, kebenciannya semakin besar. Aku menyandarkan punggungku pada kursi, tidak sanggup berdiri. Rasanya seperti ada badai dahsyat menyapu semua keyakinan yang kubangun selama ini. Hazim mendekat, menatapku lembut. "Rania, aku tidak menyalahkanmu. Kamu tidak tahu apa-apa. Tapi sekarang kamu tahu siapa sebenarnya suamimu, dan siapa aku." Aku menutup wajah dengan kedua tanganku, menangis tanpa suara. Badai itu akhirnya tiba. Dan aku berada tepat di pusatnya. Hazim menunduk. Suaranya nyaris berbisik. "Maafkan aku. Karena kebenaran ini akan mengubah segalanya." Kata-kata itu bergema begitu lama di dalam kepalaku, hingga seluruh dunia terasa berguncang. Aku duduk membatu, wajahku tertutup kedua tangan, dadaku naik turun tidak teratur. Udara serasa menghilang, dan yang tersisa hanyalah kepedihan yang seakan menusuk dari segala arah. Aku tidak tahu berapa menit aku menangis dalam diam, tetapi tiba-tiba, rasa sakit tajam menghantam perutku. Bukan sekadar kencang seperti kontraksi palsu yang biasa datang sesekali. Rasa sakit ini dalam, menyayat, dan membuat seluruh tubuhku menegang hingga aku terjatuh berlutut di lantai. "Astagfirullah," desahku, tubuhku membungkuk menahan gelombang sakit yang membuat pandanganku mengabur. Hazim tersentak dari keterpurukannya. "Rania!"
Ia berlari menghampiri, wajahnya berubah panik. Apa yang kamu rasakan? Sakit di mana? Berapa kuat kontraksinya? Aku berusaha menarik napas, tapi rasa sakit datang lagi, lebih kuat. Pak, bayi saya, sakit sekali. Nafasku tersengal-sengal. Hazim memegangi pundakku, tangannya bergetar. Namun dalam sekejap, ekspresinya berubah. Seolah naluri seorang ayah kembali bangkit. Rania, kita harus ke puskesmas. Sekarang juga. Kamu sudah masuk pembukaan. Ini bukan kontraksi biasa. Hujan di luar semakin deras, menyapu jendela dengan suara yang menakutkan. Namun Hazim tidak membuang waktu. Ia mengambil jaketku, menyodorkannya, lalu mengangkat tubuhku dengan kekuatan yang tidak kukira masih dimilikinya di usia setua itu. Aku memegangi dadanya, meringis ketika kontraksi berikutnya menghantam. Pak, terlalu sakit. Tahan, nak. Kamu kuat. Kamu tidak sendiri, bisiknya. Kami berdua keluar rumah diterpa hujan deras. Jalanan licin, angin kencang menerpa tubuh kami. Namun Hazim tidak berhenti. Ia setengah memapah, setengah mengangkatku menuju jalan besar. Sesekali ia memegang dadanya sendiri, tapi memaksakan langkah, seperti Tuhan menambahkan kekuatan untuknya pada malam itu. Ketika sampai di pinggir jalan, Hazim melambai keras ke arah sebuah ojek yang lewat. Dengan bantuan pengemudinya, ia menaikkanku ke motor. Hazim membungkus tubuhku dengan jaketnya sendiri. Pak, bagaimana dengan Bapak? Tanyaku terisak. Aku di belakangmu. Kamu tidak akan melahirkan sendirian, jawab Hazim tegas. Perjalanan menuju puskesmas terasa seperti mimpi buruk yang panjang. Setiap jalan berlubang membuat rasa sakit semakin dalam. Bayiku terasa bergerak lebih cepat, menekan dari dalam, seakan menuntut untuk segera keluar. Air mataku mengalir tanpa bisa kucegah. Ketika kami tiba di puskesmas, beberapa bidan langsung menyambut. Sini, sini. Pembukaan sudah besar. Cepat bawa ke ruang bersalin. Tubuhku diangkat ke atas ranjang dorong. Lampu-lampu terang menyilaukan. Suara instruksi para bidan terdengar bersahutan. Hazim berada tepat di sampingku, tidak melepaskan tanganku barang sedetik pun. Aku di sini, Rania, ucapnya mantap. Ayo, selamatkan si kecil. Rasa sakit datang berulang kali, lebih tajam, lebih dalam. Rasanya seperti seluruh tubuhku diperas dari dalam. Nafasku terputus-putus. Aku menggenggam tangan Hazim begitu kuat hingga ia meringis. Namun ia tidak mengeluh. Dorong. Ayo, Ibu Rania, dorong, seru bidan. Aku menggigit bibir, menahan jeritan. Tubuhku gemetar. Hazim menempelkan keningnya ke tanganku. Bismillah, nak, kamu kuat. Kamu bisa. Gelombang terakhir datang. Aku mendorong dengan seluruh tenaga yang tersisa. Dan di tengah hujan yang masih menggila di luar sana, tangisan bayi kecilku akhirnya pecah memenuhi ruangan. Tangisan itu memotong seluruh keheningan antara aku dan Hazim. Seperti sebuah cahaya besar yang menerangi ruangan gelap yang selama ini kami tinggali dalam kebisuan masing-masing. Bidan mengangkat bayi merah kecil itu lalu meletakkannya di dadaku. Selamat, Bu. Bayimu laki-laki. Air mataku jatuh bercampur tawa lirih. Masya Allah, anakku, akhirnya. Hazim berdiri mematung. Air matanya mengalir begitu saja ketika melihat bayi itu. Tangannya menutup mulutnya, tubuhnya bergetar. Lalu perlahan ia mengusap kepala bayi itu dengan tangan gemetar dan berkata pelan, hampir seperti doa. Selamat datang ke dunia, cucuku. Tangisan bayi itu, tangisanku, dan tangis Hazim menyatu dalam satu malam yang tidak akan pernah kulupakan. Karena malam itu, bukan hanya bayiku yang lahir, tetapi juga harapan baru bagi dua jiwa yang sama-sama terluka. Namun harapan itu tidak bertahan lama. Sebab fajar yang datang keesokan harinya membawa sesuatu yang selama ini berusaha kuhindari, masa lalu. Aku masih terbaring di ranjang puskesmas. Tubuhku lelah dan perutku terasa kosong namun hangat oleh kehadiran bayi laki kecil yang tidur di dadaku. Hazim duduk di kursi samping. Wajahnya tampak beberapa tahun lebih muda hanya karena senyum yang terus menempel sejak malam tadi. Sesekali ia mengusap air mata tanpa suara ketika memandangi bayi itu. Kamu sudah menjadi ibu yang kuat, katanya lirih.
Anak ini terlahir dari kesakitanmu, tapi juga dari keberanianmu. Aku tersenyum lemah. Terima kasih sudah ada bersama saya, Pak Hazim. Namun belum sempat Hazim menjawab, suara langkah cepat terdengar dari lorong luar. Suara itu awalnya samar, lalu semakin keras, semakin tergesa. Seperti seseorang yang mencari sesuatu dengan panik. Aku tidak berpikir apa-apa sampai suara itu berhenti tepat di depan pintu ruang rawatku. Pintu terbuka dengan kasar. Dan di sana, berdirilah seseorang yang paling tidak ingin kulihat di dunia ini. Fikri. Wajahnya basah oleh hujan, rambutnya berantakan, dan matanya merah seperti belum tidur semalaman. Nafasnya memburu. Begitu matanya menemukan tubuhku dan bayi kecil di pelukanku, ia terpaku di tempat. Dunia seolah berhenti berputar. Rania? Katanya dengan suara pecah. Aku membeku. Tubuhku gemetar. Luka lama yang belum sembuh kembali terkuak hanya dengan melihat sosoknya berdiri di ambang pintu. Fikri melangkah masuk perlahan. Seakan takut mendekat tetapi tidak sanggup menjauh. Itu anak kita? Suaranya tercekat. Aku menunduk, mencium ubun-ubun bayiku untuk menenangkan diriku sendiri. Hanya suara napas kecil bayi ini yang memberiku kekuatan. Ketika aku mengangkat wajah, Hazim sudah berdiri di samping ranjang. Tidak ada emosi di wajahnya, hanya ketenangan yang sangat tidak biasa. Ketenangan yang membungkus badai besar. Tatapan Hazim dan Fikri bertemu. Untuk pertama kalinya sejak foto itu, aku melihat bagaimana wajah mereka saling menyerupai. Mata yang sama, struktur rahang yang sama. Namun luka di antara mereka jauh lebih besar daripada kemiripan darah yang mereka miliki. Pak, bisikku pelan, takut akan apa yang akan terjadi. Fikri menoleh ke Hazim, dan tubuhnya gemetar hebat. Ayah. Kata itu meluncur seperti sesuatu yang telah lama tenggelam di dasar hatinya. Fikri menutup mulutnya dengan tangan. Suaranya pecah. Ya Allah, benar? Ini benar ayah? Hazim tetap tidak bergerak. Tidak mengangguk. Tidak menolak. Ia hanya menatap putranya. Tatapan yang penuh cinta, luka, rindu, dan penyesalan yang tidak pernah terucapkan selama puluhan tahun. Kenapa? Kenapa ayah di sini? Dengan istri saya? Dengan anak saya? Fikri memegang kepalanya seolah seluruh dunia runtuh. Aku menegang. Luka lama mengalir kembali. Napasku mulai sesak. Hazim mendekat satu langkah. Suaranya sangat lembut. Fikri, duduklah. Kita bicara baik-baik. Namun Fikri mundur 2 langkah, tidak sanggup menerima kenyataan yang terpampang jelas di depannya. Ayah tinggal bersama Rania? Ayah menikahi Rania? Ayah jadi suami istri saya. Nada suaranya penuh kepedihan, bukan kemarahan. Penuh kehancuran, bukan kecurigaan. Hazim menutup matanya sesaat. Aku tidak tahu dia istrimu. Sampai semua sudah terjadi. Aku tidak tahu, Nak. Fikri menjatuhkan dirinya ke kursi yang ada di sudut ruangan, wajahnya tenggelam di kedua telapak tangan. Bahunya berguncang hebat. Tangisnya pecah seperti seseorang yang telah menahan badai dalam dadanya terlalu lama. Kalian berdua, kenapa bisa bertemu? Kenapa bisa seperti ini? Lirihnya. Aku ingin bicara, menjelaskan, mengatakan kebenaran, tetapi suaraku tidak keluar. Hanya air mata yang mengalir pelan. Bayi kecil di dadaku bergerak, mungkin merasakan ketegangan yang mengisi ruangan. Hazim menatapku sejenak, lalu berjalan perlahan ke arah putranya. Ia meletakkan tangan di bahu Fikri, sangat hati-hati. Tangan yang sudah lama kehilangan hak untuk menyentuh anaknya sendiri. Fikri, katanya perlahan, Allah mempertemukan kita bukan untuk mengulang luka, tapi untuk mengobati yang belum pernah sembuh. Fikri mengangkat wajah, air matanya mengalir deras. Ayah, saya sudah terlalu banyak salah. Hazim tersenyum lirih. Begitu juga aku. Dan pada momen itulah, momen yang penuh air mata, ketakutan, dan kebingungan, aku menyadari satu hal. Pertemuan ini bukan akhir dari badai, tapi awal dari pertarungan terbesar dalam hidup kami bertiga. Suasana di ruang rawat itu berubah menjadi medan pertempuran tanpa suara. Air mata, sesal, dan kenangan kelam memenuhi udara, membuat aku sulit bernapas. Bayi kecilku menggeliat gelisah di dadaku,
seolah ikut merasakan getaran ketegangan yang memenuhi ruangan. Fikri masih duduk membungkuk, wajahnya bersembunyi di balik kedua tangannya. Tubuhnya bergetar hebat. Sementara Hazim berdiri di sampingnya, memegang bahu putranya dengan sentuhan yang begitu hati-hati, seperti seorang ayah yang takut menyentuh anak-anak kaca yang mudah pecah. Fikri, ucap Hazim dengan suara yang nyaris pecah. Lihat aku. Fikri perlahan menurunkan kedua tangannya. Matanya merah, basah, dan digelayuti ketakutan yang sangat dalam. Tatapannya beralih dari Hazim ke arahku dan bayi kecil di dekapanku. Tatapan itu runtuh, penuh luka yang tidak bisa ia sembunyikan meski ia berusaha tetap tegar. Kenapa ayah? Kenapa ayah tidak pernah kembali? Tanyanya pelan, nyaris berbisik, seperti pertanyaan anak kecil yang ditinggalkan. Hazim menarik napas panjang. Karena aku pikir kamu tidak ingin aku kembali. Kamu mengusirku. Kamu bilang aku penyebab ibumu meninggal. Kamu bilang aku lebih baik tidak ada. Fikri menggeleng cepat, air mata kembali mengalir. Saya marah waktu itu. Saya masih muda. Saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dan, saya menyesal. Sangat menyesal. Hazim menutup mata sesaat, seperti menahan gelombang emosi yang ingin meledak. Aku tidak kembali bukan karena aku tidak menyayangimu, Fikri. Tapi karena aku merasa tidak pantas lagi menjadi ayahmu. Dunia yang kamu lihat waktu itu, membuatmu percaya aku bersalah. Dan aku terlalu hancur untuk membantah. Fikri menatap ayahnya lama, napasnya tersendat-sendat. Ayah harusnya berjuang. Ayah harusnya jelaskan. Jangan tinggal pergi begitu saja. Saya merasa ayah benar-benar tidak peduli. Hazim menunduk. Dan kamu, merasa dikhianati. Keduanya terdiam. Hening panjang itu lebih menyakitkan daripada teriakan. Seperti dua hati yang dulu saling mencintai kini berdiri di atas puing-puing kesalahpahaman yang tidak pernah diselesaikan. Aku meremas ujung selimutku. Tidak pernah terpikir dalam hidupku bahwa aku akan menyaksikan dua lelaki yang kucintai dengan cara berbeda terjerat dalam sejarah panjang yang begitu kelam dan rumit. Aku merasa seperti berada di antara pertempuran dua dunia yang sama-sama terluka. Bayi kecilku menangis pelan. Tangisannya mengiris kesunyian dan memaksa kami bertiga kembali ke kenyataan. Hazim segera menoleh dengan wajah khawatir. Bert, sini nak, biar aku gendong, katanya. Aku mengangguk, menyerahkan bayi kecil itu kepadanya. Hazim menggendong cucunya dengan tangan yang sedikit gemetar, namun penuh kelembutan. Fikri menatap pemandangan itu dengan mata yang tidak berkedip. Tatapannya runtuh. Namun ada sesuatu yang berubah di sana, kehangatan yang datang dari masa kecil yang lama hilang. Ayah, suara Fikri bergetar lembut. Itu, cucu ayah. Hazim menatap bayi itu, menahan air mata. Iya, nak, cucu ayah. Lalu suaranya melemah, cucu yang lahir lewat jalan panjang yang Allah pilihkan. Aku menunduk, merasakan tangisku pecah tanpa suara. Tiba-tiba Fikri bangkit dari kursinya. Langkahnya goyah. Ia mendekat ke arah Hazim, tetapi berhenti 1 meter di depannya. Seolah ada dinding tak terlihat yang masih menghalangi langkahnya. Bolehkah, suaranya pelan, bolehkah saya memegang anak saya? Hazim menatapnya lama. Sangat lama. Di mata itu, aku melihat ribuan kenangan. Yang indah, yang kelam, yang memisahkan, dan yang kini ingin dipersatukan. Hazim maju 1 langkah. Lalu 1 lagi. Sampai akhirnya, dengan pelan, ia menyerahkan bayi itu ke pelukan Fikri. Fikri menggenggam bayi kecil itu dengan tangan gemetar. Begitu tangannya menyentuh kulit anaknya sendiri, sesuatu di wajahnya runtuh seluruhnya. Ia menangis, bukan marah, bukan putus asa, melainkan tangis seseorang yang akhirnya menemukan kembali bagian hidupnya yang hilang bertahun-tahun lamanya. Hazim memandang putranya dan cucunya dalam 1 pelukan. Tatapannya syarat kerinduan, penyesalan, dan harapan. Namun dalam tatapan itu pula, aku melihat sesuatu yang membuat hatiku bergetar, ketakutan. Ketakutan bahwa pertemuan ini masih jauh dari kata selesai. Dan apapun yang datang setelah ini, akan menentukan apakah keluarga ini kembali utuh, atau hancur untuk kedua kalinya. Fikri masih menggenggam bayi kami di pelukannya. Tubuhnya gemetar seolah ia takut dunia akan merenggut anak itu darinya. Wajahnya basah oleh air mata,
Namun untuk pertama kalinya sejak aku mengenalnya, tatapannya lembut. Bukan marah, bukan egois, bukan penuh prasangka. Melainkan tatapan seorang ayah yang akhirnya menyadari bahwa hidupnya telah diberi kesempatan kedua. Hazim berdiri tidak jauh dari kami, menatap pemandangan itu seperti mimpi yang tidak pernah ia harapkan tapi diam-diam ia rindukan selama bertahun-tahun. Namun di balik tatapan lembutnya, aku bisa melihat jelas bayang-bayang kekhawatiran. Hatinya sedang menimbang sesuatu yang lebih besar dari sekadar pertemuan ayah dan anak. Sesuatu yang melibatkan diriku, dan pernikahan aneh yang mempertemukan kami. Fikri menoleh perlahan ke arahku. Rania, suaranya pecah saat menyebut namaku. Aku mohon maaf. Aku sudah menyakitimu. Aku sudah meninggalkanmu. Aku, bukan suami yang baik. Aku menahan napas. Luka dari malam aku diusir masih sangat jelas di ingatanku. Malam ketika aku berdiri di depan rumah sambil memeluk perutku yang besar, basah kuyup oleh hujan dan kepedihan. Luka itu masih ada. Tapi melihatnya memeluk anak kami, hatiku tidak bisa lagi membenci sepenuhnya. Namun sebelum aku membuka mulut, Hazim terlebih dahulu berkata, Fikri. Fikri menoleh, masih memegang bayi itu erat. Hazim melanjutkan dengan suara tenang tetapi dalam, kamu tidak bisa meminta Rania kembali begitu saja. Kamu tidak bisa datang setelah melukai, lalu berharap semuanya pulih dalam sekejap. Fikri terdiam, wajahnya penuh rasa bersalah. Aku menunduk. Ada bagian diriku yang ingin menyela. Tapi kata-kata Hazim terasa terlalu benar untuk kubantah. Hazim menambahkan, Rania sudah menjalani hal yang tidak kamu ketahui. Ia bertahan sendirian, ia menahan malu, ia mencari tempat aman. Allah membawanya ke pintu rumahku bukan tanpa alasan. Fikri mendekat setengah langkah. Dan ayah, menikahinya. Hazim terdiam sejenak. Aku menikahinya bukan untuk merebutnya darimu, tapi untuk melindunginya. Dan seandainya pun aku tahu siapa dia sebelumnya, aku tetap tidak akan membiarkan seorang wanita hamil 8 bulan hidup sendirian di jalan. Fikri menggigit bibir. Suaranya bergetar. Ayah, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya takut kehilangan semuanya. Hazim tersenyum samar, tetapi matanya berkaca-kaca. Kita semua sudah kehilangan terlalu banyak. Nah, sekarang saatnya kita mempertahankan apa yang tersisa. Aku melihat keduanya. Dua laki-laki yang sama-sama patah, sama-sama tersesat oleh masa lalu mereka, dan kini dipersatukan oleh bayi kecil ini. Bayi yang bahkan belum tahu betapa rumit dunia tempat ia lahir. Aku menarik napas panjang. Fikri, aku tidak bisa kembali seperti dulu. Luka itu terlalu dalam. Tapi aku juga tidak bisa memutuskan hubungan antara kamu dan anak ini. Dia berhak mengenal ayah kandungnya. Fikri menunduk, air matanya jatuh. Terima kasih, Rania. Hazim mendekatinya, lalu dengan gerakan lembut menyentuh bahu putranya. Kita mulai dari awal. Tidak sebagai musuh, tidak sebagai orang asing, tapi sebagai keluarga yang berusaha memperbaiki apa yang telah lama hancur. Fikri mengangguk kecil, masih memeluk bayinya. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat keduanya berdiri berdampingan tanpa benci, tanpa dendam, tanpa jarak yang dulu tercipta karena fitnah yang memisahkan keluarga mereka. Hazim menatapku sejenak, lalu berkata lirih, Rania, kamu tidak sendirian lagi. Kita bangun keluarga ini bersama. Dengan caramu, dengan caranya, dan dengan caraku. Aku mengusap mata yang basah. Kata-kata itu terasa seperti rumah baru yang pelan-pelan terbangun dari puing-puing. Bukan rumah sempurna, bukan rumah penuh kemewahan. Tetapi rumah yang tumbuh dari luka, dan dibenarkan oleh tekad untuk saling menyembuhkan. Bayi kecilku mulai terjaga dan menangis pelan. Fikri menyerahkannya padaku, lalu duduk di sampingku dengan hati-hati. Hazim berdiri di sisi lainnya, membentuk lingkaran kecil di sekeliling bayiku. Lingkaran yang rapuh, namun lebih kuat dari masa lalu yang pernah menghancurkan kami. Dan di tengah tangis bayi itu, aku tahu perjalanan kami baru saja dimulai. Sebuah perjalanan panjang dari luka menuju pemulihan. Dari perpisahan menuju kebersamaan. Dari kegelapan menuju cahaya. Keluarga yang terlahir bukan dari kesempurnaan,